Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama saya Fani Imaniar. Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog terkait dengan bagaimana pemerintah bisa menjaga stunting di Indonesia. Masih bersama saya juga malam hari ini Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan juga Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong maksud saya. Saya kembali ke Pak Hasto terkait dengan bagaimana pemerintah yang sangat concern dengan stunting ini dan langkah apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya untuk lagi-lagi mencegah agar angka stunting ini tidak meningkat dan sebaliknya gitu sangat-sangat rendah begitu sehingga bisa mencapai target terutama untuk keluarga Indonesia atau generasi baru yang mungkin semakin tahun semakin banyak mungkin yang masih ingin menikah kan? Iya, baik Mbak Fani. Jadi Pak Presiden kan membuat Perpres ya, Perpres 72 tahun 2021. Ini untuk mengatasi keadaan di mana stunting agar turun cepat itu. Dan terbukti setelah ada Perpres kemudian komitmen itu cukup baik, maka tahun 2021 ke tahun 2022 stunting turun sangat signifikan dari 24,4 menjadi 21,6 ya. Selama ini tidak pernah turun sebanyak sampai 2,8. Nah, kita gerakan ini terus secara masif, kemudian diharapkan tahun depan, akhir tahun 2023 ini bisa mencapai angka mendekati 17%. Kemudian di tahun 2024 akhir Desember target Pak Jokowi pemerintah sekarang ini adalah 14%. Jadi sebetulnya kita patut bersyukur sejak ada Perpres dan ini penurunannya cukup signifikan dan mudah-mudahan dengan bantuan yang luar biasa ini akan tercapai nanti angka 14%. Dan sebagai catatan bahwa WHO mentoleransi angka stunting itu di bawah 20%. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini semua biar paham juga ya, bahwa standar pengukuran stunting ini adalah standar internasional. Iya. Sehingga ukuran Indonesia ini sebetulnya sudah dianggap baik ketika di bawah 20%. Iya. Tetapi Pak Presiden Jokowi mentargetkan 14% karena beliau ingin lebih baik lagi gitu. Sehingga kita memang kalau sudah 14% itu kan jauh di bawah 20%. Itu sudah luar biasa. Sehingga langkah-langkah inilah yang kemudian terus dikawal, konvergensi, kemudian gotong royong, pentahelik dengan berbagai lintas ini yang dikerjakan. Sekarang ada bapak asuh anak stunting ya, dalam hal ini kita keroyok lah orang tua asuh anak stunting ini juga bersama-sama, ada TNI, ada Polri, itu kita kerjakan bersama. Dan saya terima kasih tadi Pak Dirjen, memang betul ketika di media-media itu kadang-kadang ada promosi yang sifatnya itu kontraproduktif bagi stunting ya. Contohnya ada orang yang followernya banyak, dia mengajak untuk punya anak banyak itu. Masih ada ya banyak anak banyak rezeki itu ya narasinya Ya, Pak Hasto. masih ada banyak anak banyak rezeki, padahal sekarang ini banyak anak banyak masalah kan. Gitu. Nah ini perannya Pak Osman, Pak Dirjen kan di situ jadinya mengcounter ya isu-isu, karena kadang-kadang isu yang di blow up ini oleh orang-orang yang banyak dipercaya orang tokoh publik lah ya, tokoh publik. Jadi inilah pentingnya media saya kira untuk bersama-sama untuk memberikan katakanlah kampanye praktek-praktek baik. Dan kalau saya BKKBN ini lebih banyak membuat serangan darat itu door to door gitu, penyuluhan itu. Kalau Pak Osman serangan udara, jadi lebih Di media lebih sosial cepat dan itu. dunia maya ya. Terima kasih. Baik, baik. Betul. Pak Usman memang seperti itu ya tantangannya di dunia maya tadi di udara begitu. Iya, Ketika iya, itu banyak influencer remaja-remaja terutama gitu yang menggunakan media iya, sosial gini narasinya piye? Gimana caranya? iya, iya, itu salah satu ya tantangannya, dan tantangan itu kan terkait dengan kultur, dengan budaya. Ya masih ada yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki begitu kan. Nah jadi tantangannya eh, satu budaya, kemudian juga kemiskinan. Nah kemiskinan ini juga kadang-kadang dipersepsi secara salah ya, misalnya oh saya nggak punya uang, nggak bisa beli daging begitu. Padahal ada yang Alternatif. mengandung protein lebih tinggi lagi, misalnya ada omeganya dan seterusnya, itu di lele misalnya begitu. Nah ini juga budaya. Ada juga budaya misalnya makan makanan yang tadi
satu saja begitu, ya dipantang makanan yang lain. Ini harus kita edukasi kepada masyarakat, ya, dan melalui media sosial juga kita lakukan kontranarasi. Ya kita sampaikan bukan zamannya lagi banyak anak banyak rezeki. Bahkan dulu pun sebetulnya tidak bisa begitu kan. Iya, Ya, 2 anak tetapi cukup. iya 2 anak cukup ya. Bahkan ya di zaman modern sekarang mungkin ada 1 anak cukup begitu ya. Bahkan di negara-negara lain tidak punya anak mereka sampai terjadi penurunan jumlah penduduk. Dan penurunan jumlah penduduk itu bukannya menguntungkan itu di masa depan bisa merugikan begitu kan. Nah jadi kita proporsional lah dalam hal ini ya, dalam hal ini kita proporsional, kita memfasilitasi orang-orang yang sudah berusia masuk usia perkawinan, memfasilitasi untuk tadi bagaimana mereka ikut serta mencegah stunting dengan aplikasi LC-Meal, kemudian dengan penyuluhan-penyuluhan. Nah, ini kan kita fasilitasi sebetulnya. Kita tidak melarang, kita tidak mencegah. Tapi memang kalau dia seperti Pak Hasto sampaikan tadi, bukan dilarang, ditunda dulu deh sampai beres dulu gizinya kan, misalnya seperti itu. Ya, kemudian juga kita tidak melarang orang punya anak begitu kan, tetapi ya yang inilah jangan banyak anak banyak rezeki lagi begitu. Ya sehatkan orang tuanya dulu yang gitu. sehat ya, yang penting sehat begitu. Ini penting kita edukasi kepada masyarakat melalui berbagai jenis media, tetapi sekarang betul sekali terutama media sosial. Baik. Nah, Pak Hasto, tapi kalau misalnya ketika kita bicara tadi ya gitu, 2 anak cukup, kalau bisa sekarang 1 anak saja gitu, yang penting tadi berkualitas. Tapi ini mengganggu atau katakanlah berdampak nggak sih pada pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia gitu? Sekarang angkanya seperti apa Pak Hasto dan juga kualitasnya sendiri gitu? Apakah sudah cukup memadai dan kalau belum, berada di tingkat atau persentase seperti apa? Ya, jadi begini, kan kita ini harus menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Ya, seimbangnya pertumbuhan penduduk itu apabila 1 perempuan melahirkan anak 1 perempuan juga, ya. Itu sudah cukup, ya. Kalau 1 perempuan melahirkan banyak perempuan itu berbahaya juga, akan terjadi ledakan penduduk ya. Tetapi kalau 1 perempuan rata-rata tidak melahirkan anak 1 perempuan, itu juga bisa terjadi zero growth, jadi akhirnya bisa minus growth dan akhirnya terjadi penduduk itu jadi punah gitu ya. Lalu karena itu betul kata Pak Kamsong tadi bahwa menjaga keseimbangan ini penting. Iya. Sekarang ini kita rata-rata adalah 2,18. Jadi perempuan di Indonesia rata-rata melahirkan anak 2,18. Nah ini sudah mendekati ideal, hanya permasalahannya belum rata. Jadi kita BKKBN masih berusaha karena di provinsi-provinsi tertentu jumlah anaknya masih cukup banyak gitu ya. Tetapi di provinsi tertentu jumlah anaknya sedikit atau nggak merata. bahkan di bawah, ya tidak merata begitu. Nah kita sekarang kampanye untuk mencegah stunting ini jangan terlalu gitu kampanye kita ini. Nah jangan terlalu muda. Jadi kawin itu tidak boleh kurang dari, mestinya harus hamil dan melahirkan itu 20 tahun ke atas gitu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu tua perempuan itu hamil. Karena perempuan kalau hamil di atas 35 tahun sudah tua. Ya. Ini Mbak Fani kan sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang pingin kejar karir, kejar ini akhirnya jomblonya terlalu lama gitu ya. Jadi akhirnya milih juga sulit loh Pak. Iya betul. Itu nggak boleh lebih dari 35 tahun. Ya, kita harus tahu bahwa manusia itu diciptakan puncak kejayaannya secara biologis adalah usia 32-33. Jadi begitu meninggalkan puncak kejayaan biologis, maka dia sudah mulai menurun kemampuannya. Jadi umur 32, 33 ini puncak kejayaannya. Nah oleh karena itu perempuan jangan terlalu tua hamilnya. Nah kemudian kalau sudah 35 tahun masih hamil, kita masukkan kelompok risiko tinggi. Jangan terlalu sering, jarak hamilnya 3 tahun paling cepat. Dan jangan terlalu banyak. Jadi humal hamil kan juga repot ini jarak. Stunting itu sangat erat dengan spacing ya, birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval. Dan saya sangat tertarik dengan Pak Dirjen Pak Osman Kamsong karena gini
sekarang ini kan merubah mindset itu penting, ya, merubah mindset itu penting. Jadi banyak orang tuh punya uang, ya, tetapi yang dibeli itu makanannya tidak proporsional itu. Yang dibeli itu misalkan katakanlah Jajanan. karbohidrat, lauknya juga karbohidrat, kemudian ada orang makan nasi, lauknya mie, kemudian tambah kerupuk, kemudian sayur kentang lagi ya. Ini kan repot itu. Nah, protein hewani itu penting sekali. Nah, oleh karena itu merubah mindset itu penting sekali memang. Jadi inilah perannya Kominfo kalau menurut saya, perang untuk apa ya, Merubah mindset secara itu ya. serangan udara itu merubah mindset itu, merubah mindset. Itu tentang makanan. Kemudian tentang perawatan anak atau parenting ini juga mindset yang harus dirubah juga mindset. Tadi tentang cash pro juga mindset. Saya sering kritik ya Mbak Fani ya bahwa sekarang ini banyak orang mementingkan pre-wedding ya, pre-weddingnya, pre-wed ini lebih dominan daripada prekonsepsi gitu. Padahal nanti kalau kampanye LC Mil dengan Pak Osman ini, kita kampanyenya ayo kita siapkan telurnya supaya bagus, berkualitas, perempuan itu spermanya supaya bagus. Tadi Pak Osman sampaikan kalau yang perokok berat dikurangi dan seterusnya. Kemudian juga diukurlah lingkar lengan atasnya berapa. Karena orang mau hamil kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, hati-hati anaknya bisa stunting gitu. Oh, jadi terlalu Ya, kurus nggak boleh ya, nggak bisa. iya, terlalu kurus tidak boleh. Nah, inilah mindset bahwa menyiapkan kehamilan itu lebih penting. Jadi prekonsepsi lebih penting daripada prewedding ya. Oke. Jadi makanya hal ini juga perlu ini untuk merubah mindset. Oleh karena itu KIE bersama-sama Kominfo ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Tapi Pak Hasto tadi Begitu, Mbak Fani. saya ingin dalami lagi tadi angka tadi pertumbuhan lah katakanlah yang tiap wilayah ini juga berbeda gitu antara pasangan yang satu, pasangan di wilayah yang ini dengan pasangan yang wilayah ini juga mempengaruhi angka stuntingnya nggak Pak di wilayah Indonesia ketika ya katakanlah ada gitu wilayah yang angka stuntingnya lebih besar daripada wilayah yang lainnya, kalau boleh tahu datanya bagaimana? Iya, sangat ya. Jadi sebagai contoh provinsi yang total fertility rate rata-rata perempuan melahirkannya itu mendekati 3 atau bahkan lebih, itu stuntingnya tinggi. Iya, stuntingnya tinggi. Iya, jadi begitu. Di mana Pak kalau boleh tahu? Iya, jadi mohon maaf seperti NTT, kemudian Sulawesi Barat, misal begitu, kemudian juga termasuk sebetulnya daerah Sumatera Barat, termasuk jumlah rata-rata anaknya cukup banyak itu ya dibandingkan provinsi yang lain ya. Termasuk Sumatera Utara sebetulnya juga rata-rata jumlah anaknya masih lebih banyak daripada provinsi lain. Nah, daerah-daerah itu cukup berat tantangannya untuk menurunkan angka stunting secara cepat itu. Oke. Nah Pak Usman, gimana tuh untuk bisa mencapai atau katakanlah sosialisasinya bisa sampai ke wilayah-wilayah tersebut gitu, mengingat ada beberapa wilayah di sana yang kita tahu akses internetnya atau akses komunikasinya ya bisa dibilang tidak lebih baik daripada kita bisa katakan Pulau Jawa gitu. Ya, jadi Kominfo punya penyuluh informasi publik. Jadi mereka ada hampir di setiap provinsi. Dan dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan BKKBN, kemudian juga Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan punya penyuluh-penyuluh agama. Nah ini kami akan training dia dengan konten tentang pencegahan stunting. Misalnya tanggal 14 nanti saya ini di Sumatera Utara, di Medan, di luar kota Medan, ini akan memberikan pelatihan kepada penyuluh informasi publik. Nah, salah satu materi bisa saja tentang stunting. Karena dia ini akan ke daerah-daerah remote tadi itu yang tidak bisa terjangkau internet, katakanlah begitu. Nah, ini kita kerahkan juga mereka. Kita kerahkan di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita kerjasama juga dengan BKKBN. BKKBN punya penyuluh-penyuluh sampai desa-desa, ada bidan desa misalnya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, kita menggunakan seluruh instrumen komunikasi yang ada, baik above the line maupun below the line. Nah, ini kan kategorinya harus below the line. Bahkan mungkin dalam titik tertentu, efektivitasnya itu bisa lebih tinggi yang tatap muka. Ya, karena di situ terjadi diskusi, pemahaman, begitu kan. Nah, jadi bisa dikumpulkan lah semacam, kita bahkan juga punya program pertunjukan rakyat. Jadi seperti ya kelompok pencapir zaman dulu begitu, tapi ini sangat efektif kita gunakan sebetulnya
untuk mensosialisasikan program pemerintah termasuk program pencegahan stunting ini. Ada pendekatan personal, biasanya sih kalau didekati personal akan lebih kena begitu Pak Usman dan juga Pak Hasto. Betul sekali, karena Baik. ya orang-orang yang berkomunikasi juga ini kan yang mereka kenal pada dasarnya begitu. Jadi lebih masuk untuk mengubah mindset seperti Pak Hasto tadi sampaikan. Baik Pak Usman. Pak Usman dan juga Pak Hasto, di segmen berikutnya ini, segmen penutup, saya akan minta closing statement dari masing-masing Pak Usman dan juga Pak Hasto. Kita akan jeda terlebih dahulu tapi ya. Tetaplah bersama kami pemirsa MNC News Prime, akan kembali sesaat lagi.